Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Nah, walaupun kita belajar di rumah, tapi anak-anak guru harus semangat semuanya. Bu Erni doakan semoga pagi hari ini anak Bu Erni semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini adalah puasa kita yang ke-16 di bulan Ramadan ini. Ya, Nak ya. Nah, masih semangat kan menjalankan ibadah puasanya? Masih semangat kan menjalankan ibadah tarawihnya? Terus masih semangat kan belajarnya, membaca Iqro'nya, membaca Al-Qur'annya. Nah, semoga semuanya masih berada dalam keadaan sehat ya dan masih semangat. Yuk, Bu Erni akan bercerita di sini tentang kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ini Ibu Erni ambil dari surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 13. Di sini Allah menceritakan kisah Nabi Musa. Ya, kehidupan Nabi Musa dari sebelum Nabi Musa itu dilahirkan sampai Nabi Musa diangkat menjadi anak di keluarga Firaun. Nah, Nabi Musa ini juga termasuk nabi yang disebut dengan ulul azmi. Apa itu nabi ulul azmi? Nabi ulul azmi itu adalah nabi yang sabar, nabi yang amat sabar, ya. Sabar di dalam menghadapi pengikut-pengikutnya, di dalam menghadapi semua tantangan dan rintangan, di dalam dia membawa amanah Allah, di dalam dia menjalankan semua mengembangkan agama Islam. Nah, nabi yang termasuk ulul azmi itu ada 5 loh, nah, yaitu yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima nabi ini juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa mukjizat, ya, seperti Nabi Muhammad diberikan mukjizat sebuah yang paling besar adalah Al-Qur'an yang saat ini masih kita baca. Nah, Bu Erni akan coba bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat, yaitu tongkat berubah menjadi ular. Nah, tapi Bu Erni tidak akan membahas masalah tongkatnya. Bu Erni akan membahas tentang kelahiran Nabi Musa sampai Nabi Musa itu diangkat menjadi anak oleh Firaun. Nah, di sebuah negeri yang bernama kota Mesir. Kota Mesir ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Firaun. Dan Raja Firaun ini memimpin raja yang sangat sombong di dalam kepemimpinannya. Dia memerintah kepada rakyatnya, dia memerintah dengan semena-mena. Dia tidak ada rasa kasih sayang sama sekali terhadap rakyatnya. Dia pemerintahan yang paling sombong, yang paling angkuh. Bahkan Firaun itu sendiri mengaku dirinya Tuhan. Nah, di zaman Firaun ini juga terdapat ahli nujum atau yang disebut dengan sekarang kita adalah peramal-peramal. Nah, suatu malam Firaun ini bermimpi. Di dalam mimpinya Firaun melihat kota Mesir itu terbakar hangus oleh api. Hanya yang tinggal satu saja, yaitu kaum Bani Israel. Sampai paginya Firaun tidak bisa tidur. Dia hanya memikirkan mimpinya. Apa makna dari mimpinya itu tersebut? Karena di waktu itu banyak penafsir atau penafsir mimpi yang disebut ahli nujum. Nah, dia memanggil ahli nujum yang ada di kota Mesir itu, ahli nujum yang terbaik di kota Mesir itu. Dia memanggil ke istana. Sesampai di istana, Firaun menceritakan mimpinya kepada peramal-peramal tersebut.
Terus apa jawaban peramal itu? Setelah peramal itu memikirkan dan menjawab, "Hai Fir'aun, akan ada di kalangan Bani Israel akan lahir seorang bayi laki-laki dan setelah kelak dewasa akan menggantikan kerajaanmu, akan memusnahkan kerajaanmu." Dengan begitu Firaun sangat murka dan sangat marah mendengar jawaban ahli nujumnya itu. Dengan sigap dia mengambil keputusan dan memutuskan setiap wanita yang hamil, setiap wanita yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Harus dibunuh. Dan Firaun itu juga menyiapkan algojo-algojonya untuk membunuh bayi-bayi tersebut. Sangat menakutkan ya Naya. Nah, pada saat itu jauh di sebuah desa, ibunya Musa waktu itu lagi dalam keadaan mengandung Musa alaihissalam. Setelah dia memikirkan seandainya anaknya nanti laki-laki, mau dikemanakan anaknya itu. Tidak lama selang beberapa waktu Nabi Musa lahir. Ternyata benar anaknya laki-laki. Nah, ibu Nabi Musa sangat bingung, mau dikemanakan anak ini, mau disembunyikan di mana anak ini. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan takut, Nabi Musa diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam surat Al-Qasas tadi, ya di antaranya Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, "Kau buatlah sebuah peti dan kau taruhlah Nabi Musa di dalamnya, lalu hanyutkanlah Musa di sungainya." Dengan berat hati dan sangat sedih, ibunya Nabi Musa mengambil peti dan membuat peti itu. Ditaruhnya Nabi Musa di dalam peti itu dengan perlahan. Setelah itu Nabi Musa berjalan, ibunya Nabi Musa berjalan terus ke sungai. Dicarinya sungai Nil. Ditaruhnya Nabi Musa di pinggir sungai Nil, dilepaskannya di arus sungai itu. Sampai Nabi Musa itu menghilang, dilihat di belakang kekayuan atau semak-semak belukar. Dengan iringan air mata yang sangat-sangat sedih sekali. Setelah itu, tapi ibu Nabi Musa percaya akan kekuatan Allah. Ibu Nabi Musa percaya akan janji-janji Allah. Tidak lama kemudian di hulu sungai ada keluarga istrinya Firaun sedang mandi. Nah, di sini dimulai ceritanya, diambilnya, istrinya Firaun melihat Musa lagi di dalam peti, dibawa arus terus. Dia mengambil peti itu. Setelah dia ambil, dia buka peti itu. Ada seorang bayi laki-laki. Yang ternyata bayi laki-laki itu adalah Musa. Tapi istrinya Firaun tidak tahu. Nah, digendongnya bayi itu. Setelah digendongnya bayi itu, dilihat bayi itu sangat lucu sekali. Istrinya Firaun merasa jatuh cinta kepada bayi itu. Berhubung karena dia belum mempunyai anak dengan Firaun. Dibawanyalah bayi itu pulang ke istana. Sesampai di istana, dia memberitahukan kepada suaminya, "Hai suamiku, aku menemukan seorang bayi laki-laki." Firaun sangat marah mendengar keputusan pada istrinya itu. Tapi dia akan membunuh Musa alaihissalam. Tapi dengan bujukan, rayuan istrinya, Musa tidak jadi dibunuh oleh Musa. Itu karena kehendak Allah juga. Dan istrinya diizinkan untuk mengangkat Musa menjadi anaknya. Tapi setiap hari, sehari, 2 hari, Nabi Musa ini nangis terus karena Nabi Musa ini haus. Nah, istana mencarikan ibu susu untuk Musa.
dicari ke sana ke sini. Semuanya ibu-ibu yang menyusui di kota Mesir itu dikumpulkan untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa? Nabi Musa tidak mau menyusu kepada ibu-ibu yang ada di situ. Ada satu orang abdi istana dari golongan Bani Israel. Nah, dari situ, dari golongan itu dia membawa ibunya Nabi Musa dan memperkenalkannya ke istana. Sampai di istana diperkenalkan, ibunya Nabi Musa ini sanggupkah untuk menyusui Nabi Musa? Ibunya Nabi Musa mengangguk, sanggup dengan bayaran dan upah yang sangat tinggi dari keluarga istana. Saat karena Nabi Musa itu kan nangis. Saat Nabi Musa diangkat oleh ibunya, Nabi Musa diam, adem, tidak menangis lagi. Apalagi setelah disusuin oleh ibunya, Nabi Musa langsung menerima susu yang diberikan ibunya. Setelah itu, ibu Nabi Musa bahagia sekali. Di satu sisi dia mendapatkan anaknya kembali dan mendapatkan upah yang berlipat ganda. Nah, dari kisah Nabi Musa ini kita yakin bahwa janji-janji Allah itu pasti akan datang. Makanya semua anak guru harus yakin saat belajar, bahwa kalau kita yakin saat belajar, Allah akan memberikan semua kemudahan kepada kita. Nah, cukup segitu dari Bu Erni, kisah Nabi Musa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.